أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. Hadis ini beliau mengatakan, ya itu kalau di zaman atau di satu kampung yang jauh. Artinya misalkan orang itu dikasih penginapan sama kita karena memang tidak ada tempat untuk menginap, ya. Tidak ada tempat untuk menginap, maka tawarkan di rumah kita untuk menginap malamnya. Nah, ini namanya jaizah. Jadi ya siangnya juga malamnya. Tetapi kalau misalkan saat ini banyak di sana sini penginapan, ya kita juga kalau memang tamunya ini punya uang, nggak usah ngerepotin. Ada urusan misalkan besok nginap aja. Nah, itu justru lebih baik. Nah, ini yaumun wa lailatu. Wa diyafatu salah satu ayam. Adapun bertamu itu batasnya kapan? 3 hari. Ya. Jadi 3 hari. Jangan sampai lebih dari 3 hari. Kita yang bertamunya. Fama kana waro adzalika fa huwa shadaqah. Kalau lebih dari 3 hari, maka sifatnya itu sedekah, ya. Jadi 3 hari. 3 hari ini adalah ukuran yang sedang lah, ya. Tetapi tentu saja 3 hari dilihat-lihat, ya. Kalau hari ini, masya Allah, kalau orang yang memang sudah kenal, kita tahu, maka tentu saja welcome. Tapi kalau orang baru, kita juga mesti hati-hati, apalagi di zaman seperti sekarang ini, ya. Maka tentu ini kewajiban kita untuk melihat siapa tamu kita sesungguhnya. Nah, kemudian bagi ibu-ibu, tentu saja bagi akhwat, maka hendaklah juga melihat ketika datang seorang tamu, maka boleh dia menerima tamunya kalau ada izin dari suaminya. Hati-hati ini. Jadi jangan sampai asal memasukkan saja tamu, jangan. Tetapi minta izin terlebih dahulu kepada siapa? Kepada suami kita. Itu kalau akhwat. Kalau ikhwan, ketika tidak ada suami kita, maka tentu kita tidak berhak untuk memasukkannya. Dan sampaikan dengan cara yang jelas, ya. Misalkan ada tamu ikhwan tanpa kita kenal, kemudian kenalnya hanya dengan suami kita, maka hendaklah bagi akhwat, bagi kita para ibu-ibu, gak gampang memasukkan orang. Hati-hati, lihat dulu siapa. Ya, kalau memang itu bukan ini, janjikan. Kalau dia memang perlu, janjikan atau telepon ke suami kita. Adapun misalkan akhwat, itu juga mesti izin terlebih dahulu kepada siapa? Kepada suami kita. Ya. Kenapa? Karena khawatir, ya. Khawatir kedatangan orang tersebut akan menjadi sebuah kemarahan misalkan dari suami kita, maka hendaklah diperhatikan. Nah, hari ini kaum muslimin, kalau kita melihat ya akhwat-akhwat, sebahagian akhwat, tentu tidak semuanya, jadi terkadang wallahu alam karena kebutuhannya siapa saja yang bertamu, oh ini kan tamu wajib. Ya, artinya kita mesti lihat dulu. Kalau memang bukan mahram kita, maka hendaklah ini diperhatikan. Jangan sampai siapa saja tamu tersebut. Nah, kemudian tidak hanya itu. Ketika kita misalkan punya anak perempuan sudah besar, ajari juga. Ya, ajari anak-anak kita, ajari istri kita agar jangan sampai kita datang tamu kita, tetapi justru kita malah melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ini buat ibu-ibu sekali lagi perhatikan, ya.
Jangan sampai jangan sampai ada perkara-perkara yang melanggar syariat kita. Nah, kembali bahwa bertamu itu berapa hari tadi? Wadiyafatu salasatu ayyam. Jadi 3 hari. Fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqah. Maka kalau lebih dari 3 hari silakan saja, itu juga, tetapi tentu saja mesti kita perhatikan ya, segala urusan yang berhubungan dengan tabassut perhatikan. Boleh lebih 3 hari silakan saja, misalkan. Nah, adapun ketika kita orang yang bertamunya, maka hendaklah kita melihat ya. Jangan sampai tadi ketika kedatangan kita justru malah merepotkan tuan rumah. Ketika itu maka hendaklah kita pergi, tidak usah merepotkan tuan rumah, atau bahkan membuat mereka tuan rumah itu menjadi berdosa karena kedatangan kita. Nah, ini perkara-perkara yang perlu diperhatikan ya. Jadi tidak hanya kita, kemudian keluarga kita ajarkan juga kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena itu diatur semua dalam syariat kita. Ya, di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu jelas. Dan ini menunjukkan bagaimana sempurnanya syariat kita. Ya. Bagaimana sempurnanya syariat Islam itu. Sampai urusan tetamu saja diatur demikian. Karena apa? Karena tidaklah mesti mubadir, tidak mesti semua waktu kita itu, semua aktivitas itu menjadi ibadah. Ya. Ketika datang tamu mesti jadi ibadah, ketika misalkan kita bertamu juga menjadi ibadah. Ya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya. Taib, kita tidak ada kepentingan kepada misalkan tidak ada kepentingan khusus kepada seseorang, kepada teman kita. Bolehkah kita berkunjung? Nah, tentu boleh. Ya, boleh. Nah, misalkan kita tidak perlu khusus, tetapi saya berkunjung semata-mata kepada saudara saya dan kepada ikhwan saya misalkan. Bolehkah seperti itu? Tentu boleh. Ya. Dan diceritakan bahwa ada seseorang yang ingin berteman atau berkunjung ke rumah temannya. Tiba-tiba di perjalanan datang malaikat, kemudian ditanya, "Antum mau apa ke sana?" "Ada kepentingan?" "Tidak, saya datang ke sana karena kangen, saya mencintai dia." Masya Allah. Boleh demikian? Boleh. Ya, misalkan, Masya Allah, kita walaupun hari ini Allah sudah mudahkan, kita bisa ngobrol, kita bisa video call, tetapi terkadang kita kangen, pengen ketemu. Tidak ada kepentingan kecuali pengen ketemu saja, pengen ngobrol. Maka boleh seorang muslim datang seperti itu. Dan insya Allah, karena kecintaan kita mendatangi, mengunjungi saudara kita itu, maka insya Allah itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita tidak punya kepentingan yang khusus. Ya. Sudah lama, misalkan ada sebulan atau 2 bulan, kita biasa ngobrol, tiba-tiba kita terpisah lama, maka datangin. Ya, kita berkunjung, ngobrol, maka itu pun insya Allah dengan niat dasar kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah itu akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, makanya sekalian ya, kita walaupun misalkan tidak ada kepentingan, nggak ada salahnya. Dan ini untuk menjalin ukhuwah kita, untuk mendekatkan tali persaudaraan kita. Ya. Jadi tidak mesti mentang-mentang mesti ada kepentingan saja baru datang, tidak. Jadi kadang-kadang kita kangen, kita ingin ngobrol-ngobrol misalkan sebentar atau menanyakan sesuatu, maka boleh. Dan itu insya Allah sekali lagi akan mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingat ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan Allah. Di antaranya tahabani rajulani tahabani fillah, ijtama'a fillah wa tafarraqa fillah. Ada 2 orang yang saling bersahabat. Ya. Dia bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kepentingan, tetapi misalkan hanya
senang saja pada orang itu, cinta saja, maka datanglah kita. Kemudian masalah yang lain, kaum muslimin, masyaallah ikhwah. Nah, tentang cara kita menghargai tamu, maka sebutkan ya dalam hadis ketika Salman Al-Farisi dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Darda. Ya. Jadi Nabi mempersaudarakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Dua orang ini. Ketika hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, banyak Nabi mempersaudarakan sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Dan di antara yang dipersahabatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Maka satu saat Salman Al-Farisi berkunjung ke rumah Abu Darda. Kemudian biasa seorang sahabat, tentu saja dua orang bersahabat ini, yang satu ya ingin menservis tamunya. Kemudian diberikanlah makanan oleh siapa? Oleh Abu Darda kepada Salman Al-Farisi. Kemudian Salman Al-Farisi diam saja. Dia tidak mau makannya makanan itu. Dia bilang, saya tidak akan makan makanan itu kecuali engkau makan. Nah, kecuali engkau makan. Apa yang dilakukan oleh Abu Darda? Padahal dia sedang berpuasa. Maka Abu Darda membatalkan saum sunatnya, membatalkan saumnya demi menghargai siapa? Menghargai teman atau tamunya itu, yaitu Salman Al-Farisi. Bolehkah seperti itu? Boleh. Kita misalkan ada teman kita udah lama, apalagi kalau kita tidak berjumpa dengan orang tua kita, saudara kita sudah lama datang ke rumah kita tanpa memberitahu, misalkan terlebih dahulu, dan kita lagi saum, kemudian kita berikan jamuan dan dia tidak mau makan, apa yang kita lakukan? Maka boleh kita membatalkan saum kita, dan insya Allah itu juga saum kita akan tetap mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bagaimana agungnya syariat kita. Walaupun di sisi lain ada cerita juga bahwa berpura-pura membatalkan boleh. Jadi makan, misalkan kita telan makanannya, kemudian ke belakang kita buang, ada masalah. Yang jelas jangan sampai tamu kita menjadi risih, ya. Masa kita makan kemudian tuan rumah tidak mencicipi. Nah, jadi boleh kita membatalkan, boleh juga tidak. Atau kita sampaikan dengan tegas, ya, bahwa kok masya Allah, apaan hari ini saya puasa misalkan. Nah, kalau pada teman yang sudah dekat, adapun ya tergantung temannya. Tergantung siapa yang datang ke rumah kita. Kalau memang kita mungkin untuk menyampaikan bahwa kita sedang saum dan dia makan sendiri, silakan. Tapi kalau kita merasa risih kalau kita tidak berbuka, maka berbuka juga lebih baik, insya Allah. Nah, ini perkara-perkara yang sering terjadi di tengah-tengah kita, ya. Dan kita pasti satu saat akan mengalaminya. Ya mungkin, bukan pasti. Mungkin satu saat bisa mengalaminya. Qadarullah, misalkan hari Senin kita lagi puasa, tiba-tiba datang tamu, atau hari Kamis kita lagi saum, datang tamu. Nah, kalau kita misalkan tamunya sudah biasa, sudah keseringan, maka sampaikan bahwa hari ini saya lagi saum. Kalau mau buka, ya silahkan. Nah, tapi kita biasanya kesenangan, ya, lagi saum, wah mau buka ya tamu, ya. Nah, itu juga nggak apa-apa lah, ya. Yang jelas insya Allah Allah memberikan pahala karena kita sudah sahur dan kita menahan, misalkan sampai duhur atau bahkan mungkin sampai sore kita sudah menahan dan niat kita sudah ingin saum, maka karena ada tamu tersebut kita membatalkannya. Maka itu perkara yang dibolehkan oleh syariat kita karena itu merupakan penghormatan kita kepada tamu kita. Ada dulu, ya? Ya. Oh, masih belum, itu ada. Nah, itu barangkali ya yang dapat disampaikan. Kita insya Allah kita pending dulu untuk melakukan sholat isya, dan mudah-mudahan nanti kita akan lanjutkan setelah sholat, ya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan atau
yang mungkin dari ikhwan atau dari akhwat silahkan saja. Yang lebih baik mungkin pakai tulisan ya, pendidikannya. Ya, pakai tulisan saja. Yang mau bertanya silahkan. Sekarang dipersiapkan, tetapi pakai tulisan saja. Jadi misalkan akhwat mau bertanya, silahkan tinggal diambil. Kemudian ikhwan juga demikian. Itu tentu saja akan lebih baik lah ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Hadirin Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin materi sudah tersampaikan ya, alhamdulillah. Tinggal kalau ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan. Kalau tidak ada maka sebagai kesimpulan ya dari kajian kita pada malam hari ini, yang pertama bahwa memuliakan tamu itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinkan bahwa dalam ikram, dalam memuliakan tamu itu adalah ibadah. Dan kita akan mendapatkan pahala kita di yaumil qiyamah. Dan tentu menjadi perhatian kita, jangan sampai sekali-kali kita menolak ya, atau bahkan berbuat yang tidak baik kepada tamu kita. Kenapa? Karena nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan begitu, kalau ada seseorang yang datang dan kita tahu dia mau datang ke rumah kita, kemudian dia tutup pintu kita, maka dia akan mengadu kepada Allah di yaumil qiyamah. Ya Allah, si fulan saya ingin datang ke rumahnya dan dia menutup pintunya. Dan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka berusahalah ya, berusaha agar dalam bermuamalah dengan siapapun, terutama dengan tamu kita, kita berusaha dengan yang baik dan berusaha mengikhlaskan semua amalan kita, semua perilaku kita semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata karena orang tersebut ya. Maka begitupun dalam silaturahmi misalkan ya, tidak hanya karena orang itu baik kepada kita maka kita baik kepada orang tersebut, tidak, tapi semata-mata karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan ikhlaskan semua itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Silahkan kalau memang ada pertanyaan boleh ya, baik dari bapak, dari ikhwan maupun dari akhwat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silahkan, jangan yang susah-susah aja bertanyanya. Insyaallah tidak ada ya. Insyaallah tidak ada ya. Ya. Yang berkaitan dengan membatalkan puasa saat menerima tamu itu, apakah puasa wajib? Kalau berikan sunnah, kalau puasa wajib itu bagaimana? Ya. Berkaitan dengan membatalkan puasa ketika ada tamu, maka tentu ini puasanya puasa sunnah ya, bukan puasa wajib. Adapun puasa wajib maka tidak boleh dibatalkan, baik yang sifatnya puasa qadha ya, wajib itu, kemudian puasa apa lagi, kafarat, kemudian puasa nazar, maka itu tidak boleh dibatalkan. Yang boleh dibatalkan adalah puasa sunnah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membatalkan saum. Ya, jadi ketika satu saat Nabi SAW datang ke rumah Aisyah dan tidak ada apa-apa, maka Nabi berniat, faidan ana saim. Kemudian satu saat
Nabi SAW datang ke rumah salah seorang istrinya, kemudian tiba-tiba disuguhkan roti. Roti itu kais, itu roti zaman dulu ya, orang-orang roti apa? Roti orang Arab, roti asli orang Arab. Kemudian kata Nabi, tadi saya berniat saum, tapi karena ada itu maka Nabi membatalkan saumnya. Dan tidak ada masalah sebetulnya, apalagi kalau kita misalkan kedatangan tamu, maka boleh. Tapi catatan itu adalah saum yang sunnah, bukan saum yang wajib. Wallahu a'lam. Ya. Ya, kalau kita datang tamu, ya, dua sesi lah atau tim berbanyak. Bayang kita kan ada tamu yang spesial, atau Menghormati tamu itu didasarkan kepada urf, kepada adat. Ya. Jadi adat kita menghargai tamu seperti apa? Tentu kita melihat orang-orang, misalkan ada yang orang seperti ini, maka cara kita melayaninya juga tentu berbeda ya. Ya, kepada orang kaya, misalkan yang datang ke rumah kita, yang kaya, orang-orang yang berada, nggak mesti kita tawarkan itu ini, nggak usah. Cukup mungkin kita dengan memberikan ucapan yang baik, kata-kata tutur kata yang baik, sikap yang baik ya. Kemudian kepada orang yang misalkan kelihatannya qadarullah ya di bawah kita misalkan, maka tentu kita lebih tahu lah bagaimana kondisi tamu tersebut. Dia pentingnya apa? Lebih penting buat dia itu seperti apa misalkan. Nah, kita yang lebih tahu. Adapun ketika datang kepada kita, kewajiban kita kepada siapapun kita wajib berbuat baik. Ya, kalau demikian maka insya Allah kalau kita niatnya berbuat baik semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala, kita insya Allah dengan ikhlas melayaninya. Ya, tanpa memandang siapa tamu kita yang datang itu. Misalkan ya mau pejabat, mau apa, kalau kita dasarnya memang kita ingin memuliakan tamu dan itu ibadah, insya Allah semua menjadi kebaikan ya. Jadi tergantung tamunya ya. Jadi kita yang lebih tahu apa sesungguhnya kebiasaan di kampung tersebut. Ya, di daerah kita gimana memuliakan tamu yang baik itu seperti apa. Tentu ini berbeda-beda setiap tempat ya. Tentu berbeda, budaya itu berbeda. Dan itu disesuaikan dengan budaya yang ada pada daerah kita tentu saja. Ya. yang lain. Ya, tentu dilihat dulu ya. Kalau misalkan kepentingan tamu yang awal itu tidak lama kepentingannya, tentu selesaikan aja dulu. Tapi kalau memang butuhnya agak lama, maka minta izin sama dia karena ada tamu yang lain ya. Dan kita biasanya tahu itu ini kepentingannya apa kan ya, tahu. Dan bagusnya kalau adabnya itu kita nggak usah nanya sebetulnya. Ya, kepentingan baru datang udah ditanya, nggak usah. Biarkan dia mengutarakan kepentingannya. So tadi, walaupun dia tidak ada kepentingan apa-apa, berkunjung ke rumah kita semata-mata ingin melihat, ngobrol, itu juga baik. Itu menjadi ibadah insya Allah. Ya, ada orang ya seperti itu ya. Tidak punya kepentingan, ini kangen aja, ngobrol saja, maka insya Allah dengan dasar cinta misalkan, insya Allah itu juga akan menjadi ibadah. Jadi tergantung kondisinya ya. Kalau memang tamu pertama tersebut kita melihat dia butuhnya agak lama misalkan ya, maka minta izin sama dia untuk melayani tamu yang lain. Ya, lihat-lihat dulu lah ya. Kan ya. Ya, tentu betul.
Dan ini Masya Allah ya, jadi kita tamu itu kan kita nggak bisa menolak ya, tetapi tentu saja kita juga bisa memberikan memberikan pengertian kepada dia bahwa saya itu seperti ini. Misalkan ada yang tidak kita sukai, maka tentu dengan cara yang baik kita memberikannya. Dan insya Allah misalkan kalau kita ingin banyak tamu yang baik, maka tentu saja kita bergaul dengan orang yang baik. Kita banyak-banyak saja bergaul dengan orang yang baik, insya Allah tamu kita akan tamu yang baik. Walaupun tidak menutup kemungkinan satu saat ada tamu siapapun. Tetapi jelaskan saja sikap kita terhadap tamu ini. Misalkan kita anti sesuatu, misalkan ya, karena dilarang syariat, sampaikan. Ya, boleh ke rumah saya dengan catatan misalkan di rumah saya tidak boleh merokok misalkan ya, karena saya udah nggak kuat misalkan, kita sampaikan saja. Makanya dari sebelumnya kita kan ya, adapun dia mau misalkan datang silahkan ya, atau kalau memang kita misalkan masih bisa mentolerir hal-hal yang lain yang kecil ya silahkan saja, asal jangan melanggar syariat. Kalau yang melanggar syariat kita jelaskan ya. Sekali lagi, kalau kita ingin kedatangan tamu yang baik, maka perbanyak bergaul dengan orang yang baik. Insya Allah kebanyakan tamu kita orang baik. Kalau nggak ada yang kepentingan ke kita kan jarang ya. Ya, maka ya kita juga berusaha untuk baik, bergaul dengan orang yang baik, maka insya Allah yang datang ke rumah kita orang yang baik. Nah, kalaupun misalkan seperti tadi ada yang kita kurang suka, sampaikan saja, tetapi tentu dengan cara-cara yang baik ya. Muncul orang Sunda mah malapah gedang lah, itulah yang baik. Sekablahnya itu saja barangkali yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya, dan kita semua bisa merefleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan mudah-mudahan ini menjadi bahan ibrah, pelajaran buat kita semua. Karena tadi yang sudah saya sampaikan ya, kehidupan kita tidak akan lepas dari itu semua, maka jadikan ini sebuah ibadah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kebodohan saya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau beli rumah tanpa riba? Hubungi kami sekarang juga, developer Pondok Raja Syariah. Hunian syariah bernuansa Islami untuk keluarga madani.